Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Purnama, BP 2310330301 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti, Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis manajemen risiko pada proses produksi minimum herbal jahe menggunakan pendekatan ISO 31000 yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga, MSI. Latar belakang, minuman herbal jahe merupakan produk agroindustri yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat kesehatan. Proses produksi menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi mutu dan keamanan pangan. Risiko dapat berasal dari bahan baku, mesin, tenaga kerja, lingkungan, dan distribusi. Diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko. ISO 31000 digunakan sebagai pedoman pengolahan secara sistematis. Tujuan dan manfaat. Manfaatnya, 1. Menjaga mutu produk, 2. Menjamin keamanan pangan, 3. Mengurangi kerugian produksi, 4. Meningkatkan kepuasan konsumen. Tujuannya, 1. Mengidentifikasi risiko produksi minuman herbal jahe, 2. Menilai tingkat risiko, 3. Menentukan prioritas risiko, 4. Menyusun strategi mitigasi, dan 5. Menerapkan prinsip ISO 31000. Deskripsi produk. Minuman herbal jahe merupakan produk agroindustri yang diolah dari rimpang jahe segar menjadi minuman siap konsumsi dalam kemasan. Produk ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian menjadi produk yang lebih praktis dan bernilai jual. Minuman herbal jahe telah lama dikenal masyarakat sebagai minuman kesehatan karena mengandung senyawa aktif seperti gingerol, sogol, dan zingerone yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Senyawa tersebut dipercaya dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah, menghangatkan tubuh, serta membantu mengurangi gangguan pencernaan. Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan minuman herbal jahe adalah jahe segar, air bersih, dan gula pasir. Proses produksi dimulai dari penerimaan bahan baku, sortasi, pencucian, pengancuran, ekstraksi, pencampuran, pemasakan, pengemasan, hingga distribusi produk. Minuman herbal jahe memiliki karakteristik berupa aroma jahe yang kuat, rasa pedas hangat yang khas, serta warna kuning kecoklatan. Produk ini ditunjukkan untuk berbagai kelompok konsumen, mulai dari remaja, dewasa, hingga lanjut usia, yang peduli terhadap kesehatan. Untuk menjamin mutu dan keamanan produk, proses produksi menerapkan standar seperti Good Manufacturing Practice atau GMP. Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP). Hazard Analysis Critical Control Point, dan prinsip manajemen risiko ISO 31000. Identifikasi risiko. 1. Kualitas jahe tidak seragam. 2. Kontaminasi mikroba. 3. Kontaminasi benda asing. 4. Kerusakan mesin produksi. 5. Kesalahan operator. 6. Kesalahan formulasi produk. 7. Kemasan bocor. 8. Kesalahan pelabelan. 9. Suhu penyimpanan tidak sesuai. 10. Pemadaman listrik. 11. Keterlambatan distribusi. 12. Keluhan konsumen. Penilaian risiko. Risiko tertinggi, kontaminasi mikroba dan kerusakan mesin. Dapat dilihat dari tabel berikut. Risk Metric. Risk Metric produksi minuman herbal jahe dapat dilihat dari tabel di samping. Interpretasi risiko ekstrim, kontaminasi mikroba dan kerusakan mesin. Risiko tinggi, bahan baku, operator, kemasan, suhu penyimpanan dan listrik. Risiko sedang, formulasi. Prioritas risiko. 1. Kontaminasi mikroba. 1. Sanitasi buruk. 2. Air tercemar. 3. Kebersihan pekerja rendah.
1. Kerusakan mesin, kurang perawatan, dan umur mesin tua. 1. Kemasan bocor, kesalahan sealing. 2. Kerusakan kemasan. Strategi mitigasi resiko dapat dilihat dari tabel berikut. Evaluasi dan monitoring dapat juga dilihat dari tabel berikut. Kesimpulannya, risiko utama pada produksi minuman herbal jahe adalah kontaminasi mikroba dan kerusakan mesin. Kedua, risiko tersebut termasuk kategori ekstrim dan menjadi prioritas pengendalian. Penerapan GMP, SSOP, HACCP, dan preventive maintenance dapat menurunkan tingkat risiko. ISO 31000 membantu perusahaan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara sistematis. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan mutu produk dan keamanan pangan. Baiklah, mungkin hanya itu dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.